Obat diabetes ini katanya bisa menurunkan berat badan, mencegah kanker, untuk penyakit jantung, Alzheimer, bahkan bisa untuk anti-aging. Mari kita bahas. Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama saya Cece Apoteker di Tobat Tanya Obat. Saya punya sebuah video, kita tonton dulu ya. And then I also take at night some metformin, which is probably the most radical thing that I take, which is a prescribable drug for diabetes. Prescribable drug? But you don't have diabetes? I do not. But you take it for? For preventing cancer, heart disease, Alzheimer's, and aging. And so out of studies of 10,000 people and more, it's been shown that people who take metformin, even if they have diabetes, are protected against other diseases of aging, even frailty. And so most scientists, if you ask them in my field, will say, yeah, metformin is likely to extend your lifespan. It's just that the FDA doesn't let you have it for aging, because aging isn't a disease yet. Di video tadi, metformin itu dijelaskan bahwa katanya bisa untuk menurunkan berat badan, kemudian bisa untuk penyakit jantung, bisa untuk mencegah kanker, untuk penyakit Alzheimer, serta bisa untuk anti-aging. Yang Cece Apoteker bahas kali ini adalah metformin sebagai penurun berat badan atau sebagai obat diet. Kira-kira benar apa tidak ya? Metformin bisa digunakan sebagai obat penurun berat badan. Dan apakah aman efeknya dalam pemakaian jangka panjang? Kita bahas satu persatu dulu ya. Metformin sendiri dikenal sebagai obat anti-diabetes. Jadi untuk terapi diabetes, pilihan pertama obatnya adalah metformin. Nah, mekanisme kerja dari metformin ini ada 3. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Maksudnya apa? Cece Apoteker jelaskan singkat ya. Jadi insulin itu adalah hormon yang diproduksi atau dihasilkan oleh pankreas. Insulin ini seperti kunci yang membuka sel supaya bisa memasukkan glukosa ke dalam sel sehingga bisa dipakai sel untuk sebagai energi. Jadi intinya insulin ini membantu agar glukosa bisa masuk ke dalam sel. Nah, kalau orang minum metformin, maka insulin ini akan dapat membantu glukosa masuk ke dalam sel. Karena biasanya orang yang mengalami diabetes itu mengalami yang namanya resistensi insulin. Jadi yang biasanya insulin gampang untuk masuk ke dalam sel menjadi resisten, tidak bisa untuk masuk ke dalam sel. Sehingga glukosa atau gula yang ada di dalam darah itu meningkat kalau insulinnya tidak bisa membantu masuk glukosa. Sehingga diberikan obat metformin yang membantu insulin bisa memasukkan glukosa ke dalam sel. Kemudian yang kedua yaitu menurunkan produksi gula di liver. Jadi metformin itu akan menghambat sintesis glukosa di liver. Jadi menghambat dari gluconeogenesis atau yang disebut dengan pembentukan glukosa di liver. Yang ketiga, metformin menghambat penyerapan glukosa di usus. Jadi saat kita makan, karbohidrat itu atau makanan dipecah di bagian pencernaan kita menjadi gula yang lebih sederhana supaya bisa diserap di dalam tubuh. Nah, saat kita meminum metformin, maka karbohidrat atau makanan yang masuk ke dalam tubuh ini akan dihambat pemecahannya lebih lama oleh metformin sehingga tidak cepat untuk menjadi gula. Selain itu, metformin juga punya efek khusus, yaitu efek penundaan pengosongan lambung. Sehingga dari efek menunda pengosongan lambung ini yang menyebabkan penekanan nafsu makan, artinya menurunkan nafsu makan. Otomatis kalau nafsu makan kita menurun, maka berat badan juga akan menurun. Sehingga untuk pasien-pasien diabetes yang juga mengalami obesitas, obat ini sangat disarankan karena selain untuk mengatasi diabetes juga bisa untuk mengatasi obesitas. Nah, mekanisme utama metformin dalam menurunkan berat badan ini adalah pada penekanan nafsu makan. Jadi bukan pada pengurangan atau pengolahan energi, bukan ya. Jadi dia menekan nafsu makan sehingga orang tersebut makannya menjadi sedikit dan menjadi berat badannya menurun. Pertanyaannya, kalau gitu, apakah metformin benar-benar bisa menurunkan berat badan? Jawabannya ya. Benar-benar bisa menurunkan berat badan. Tapi apakah efektif dan apakah aman?
Rata-rata penggunaan metformin untuk penurunan berat badan menurut penelitian hanya bisa menurunkan 5% berat badan saja. Dan penggunaannya harus dalam jangka waktu yang lama, dalam arti tahunan. Tidak bisa kita minum metformin 5 bulan langsung berat badannya turun drastis, itu tidak mungkin ya. Nah, untuk pemakaian jangka panjang ini yang biasanya beresiko karena memiliki efek samping. Efek samping dari metformin itu juga ada bermacam-macam. Lagi-lagi efek samping ini tidak selalu terjadi pada setiap orang, tapi namanya efek samping harus selalu diwaspadai. Efek samping metformin yang paling sering dirasakan adalah mual, muntah, diare, begah, jadi rasa tidak enak pada pencernaan. Sehingga untuk pasien-pasien diabetes biasanya disarankan untuk meminum metformin ini segera setelah makan atau bersamaan dengan makanan, sehingga perutnya terasa nyaman. Jangan pada saat perut kosong karena akan menyebabkan gangguan pencernaan. Kemudian yang kedua, efek sampingnya yaitu hipoglikemi. Jadi kalau kita orang yang memang mengalami diabetes, maka meminum obat metformin untuk mengatur kadar gula darah, menurunkan kadar gula darah akan jarang efek samping hipoglikemi. Tapi apabila kita sudah melakukan diet ketat, terutama untuk orang-orang yang normal yang telah melakukan diet ketat, kemudian minum metformin, maka efek samping hipoglikemi ini bisa saja terjadi. Hipoglikemi adalah efek pada saat gula darah di dalam tubuh itu terlalu rendah, sehingga seseorang ini mengalami hipoglikemi. Ciri-cirinya biasanya lemas, kemudian pusing, matanya berkunang-kunang, tidak bisa berkonsentrasi, bahkan bisa sampai hilang kesadaran. Kemudian untuk metformin penggunaan jangka panjang juga bisa mengurangi vitamin B12 dan kalsium. Sehingga pada pasien-pasien diabetes yang memang menggunakan metformin dalam jangka panjang perlu menambahkan asupan vitamin B12 dan kalsium. Kemudian efek samping yang berat, yang lumayan berat adalah asidosis laktat. Jadi kalau penggunaannya tidak hati-hati dan penggunaannya berlebihan, maka dapat menyebabkan asidosis laktat. Asidosis laktat ini adalah kadar asam laktat dalam tubuh berlebihan atau meningkat terlalu tinggi. Bisa menyebabkan sesak nafas, kemudian kram atau nyeri otot, dan sampai lemas. Jadi kesimpulannya, kalau metformin bisa digunakan sebagai obat penurun berat badan memang benar. Selain sebagai obat antidiabetes, metformin juga bisa digunakan sebagai obat penurun berat badan. Namun, apabila digunakan sebagai obat diet, harus tentunya atas pengawasan dokter. Bukan hanya itu, sebagai obat diabetes pun harus juga atas pengawasan dokter. Jadi jangan ikut-ikutan, kemudian dengar katanya tetangga pakai metformin bisa kurus, kemudian ikut-ikutan pakai metformin, dosisnya dimodifikasi sendiri. Hati-hati, nanti efek sampingnya yang menyebabkan berbahaya bagi tubuh. Kemudian kalau memang untuk terapi diabetes atau memang tujuannya untuk diet, maka imbangi juga dengan lifestyle. Jadi jangan hanya mengandalkan obat, imbangi dengan lifestyle, kemudian defisit kalori, kemudian olahraga. Itu yang terpenting. Jadi kalau sudah minum metformin tapi makannya ngawur, terus kemudian tetap gaya hidupnya juga ngawur, ya percuma, sama aja. Yang ketiga yaitu waspadai efek samping ya, karena memang tidak semua orang bisa kena efek samping, tapi namanya efek samping harus diwaspadai. Dan apabila timbul efek samping pada kalian yang meminum metformin, harus segera dikonsultasikan ke dokter dan jangan dibiarkan saja karena bisa berbahaya untuk tubuh. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk sobat sehat dimanapun Anda berada. Apabila ada yang ingin ditanyakan seputar obat, bisa tuliskan di kolom komen. Dan jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok Cece Apoteker. Sampai jumpa di video Cece Apoteker berikutnya. Sehat selalu. Di video tadi, metformin itu dijelaskan bahwa katanya bisa untuk menurunkan berat badan, kemudian bisa untuk penyakit jantung, bisa untuk mencegah kanker, untuk penyakit Alzheimer, serta bisa untuk anti-aging. Yang Cece Apoteker bahas kali ini adalah metformin sebagai penurun berat badan atau sebagai obat diet. Kira-kira benar apa tidak ya? Metformin bisa digunakan sebagai obat penurun berat badan. Dan apakah aman efeknya dalam pemakaian jangka panjang? Kita bahas satu persatu dulu ya.